Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nazwa Salsabila Patriasi dari kelas DIN FC 2025-02 dengan NIM 2025-08-10-069. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan revisian mata kuliah Praktikum Sistem dan Teknologi Basis Data yang diampu oleh Ibu Fauziah. Studi kasus yang saya ambil di sini yaitu tentang sistem informasi pengelolaan event atau kegiatan desa Karanganyar. Baik, mungkin langsung saja ke pemaparannya. Dimulai dari latar belakang. Pengelolaan kegiatan di desa Karanganyar masih dilakukan secara manual, sehingga proses pendataan, pendaftaran, dokumentasi, anggaran, dan penyusunan laporan belum berjalan secara optimal. Jadi di desa tuh memang pengelolaan database-nya itu masih dilakukan secara manual. Terkadang untuk rekapannya tuh hanya berupa foto, dan itu kalau misalkan ada yang meminta rekapan tentang kegiatan, jadi si buktinya itu nggak kuat, nggak ada, karena hasil rekapan untuk kegiatan tuh hanya berupa foto. Jadi karena itu dirancang sistem informasi pengelolaan event atau kegiatan desa yang didukung oleh database yang terintegrasi menggunakan SQL Server. Database ini menghubungkan seluruh data yang berkaitan dengan kegiatan desa, sehingga pengelolaan informasi menjadi lebih efektif, terstruktur, dan mudah diakses. Kemudian untuk tujuannya, tentu untuk merancang sistem informasi pengelolaan event atau kegiatan yang ada di desa beserta database yang terintegrasi untuk memudahkan pengelolaan data, pendaftaran, surat, dokumentasi, dan lain sebagainya, sehingga untuk rekapan bisa lebih terstruktur. Lanjut, di sini ada IRD. IRD di sini terdapat tabel admin, laporan, kegiatan, surat, dokumentasi, anggaran, pendaftaran, masyarakat. Masing-masing tabel di sini mempunyai filenya masing-masing. Kemudian di sini ada database. Database di sini terdiri dari 8 tabel, yaitu ada tabel admin, tabel masyarakat, tabel kegiatan, pendaftaran, surat, dokumentasi, anggaran, dan laporan. Di sini untuk foto ini yaitu foto yang menggambarkan cara membuat database. Untuk membuat database tersendiri menggunakan SQL yaitu create database, tentu dengan nama database yang akan kita buat apa. Di sini saya membuatnya DB event desa. Lanjut, di sini ada tabel admin. Tabel admin ini digunakan untuk menyimpan data akun administrator yang memiliki hak akses mengolah seluruh sistem. Kemudian untuk gambar pertama ini adalah SQL yang menerangkan atau menggambarkan bagaimana caranya membuat tabel admin. Di sini untuk membuat tabel admin tersendiri kita menggunakan SQL atau query create tabel admin, kemudian dengan file-filenya dimasukkan. Kemudian untuk foto yang di tengah ini yaitu foto yang menggambarkan cara menambahkan isi atau data ke dalam tabel admin. Dan untuk foto yang ketiga ini, yang terakhir, menggambarkan bagaimana caranya melihat tabel admin dengan menggunakan query. Hasilnya seperti ini. Kemudian di sini ada tabel masyarakat. Tabel masyarakat ini digunakan untuk menyimpan data akun masyarakat yang dapat melakukan registrasi dan login. Kemudian untuk gambarnya sama seperti tabel admin yang tadi. Untuk gambar yang pertama ini yaitu isinya berupa query yang memberikan informasi atau menampilkan, lebih tepatnya menampilkan bagaimana caranya membuat tabel masyarakat menggunakan query. Kemudian untuk foto yang tengah ini sama seperti tabel admin yang tadi juga, yaitu menampilkan bagaimana caranya membuat atau menambahkan data ke dalam tabel masyarakat ini.
Kemudian untuk foto yang terakhir itu foto yang menampilkan SQL, menampilkan data yang sudah terisi. Lanjut ke tabel kegiatan. Tabel kegiatan ini digunakan untuk menyimpan informasi seluruh kegiatan yang diselenggarakan oleh desa. Sama juga seperti tabel-tabel yang sebelumnya. Untuk ketiga foto ini, yang pertama foto query yang menampilkan cara membuat tabel kegiatan, kemudian cara menambahkan data ke dalam tabel kegiatan, dan cara menampilkan isi data yang sudah ditambahkan. Lanjut, ada tabel pendaftaran. Tabel pendaftaran digunakan untuk menyimpan data masyarakat yang mendaftar pada suatu kegiatan. Masih sama seperti yang tadi, di sini terdapat foto menampilkan bagaimana caranya kita membuat tabel pendaftaran. Kemudian yang ini menampilkan bagaimana caranya kita bisa menambahkan data ke dalam tabel pendaftaran menggunakan query. Dan yang terakhir ini cara menampilkan data pada tabel yang sudah terisi. Kemudian ada surat. Tabel surat ini digunakan untuk menyimpan data surat yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan. Masih sama seperti yang tadi, di sini terdapat foto yang menampilkan bagaimana caranya kita membuat tabel surat, kemudian cara untuk menambahkan isi atau data ke dalam tabel surat, dan cara menampilkan data atau tabel surat yang sudah terisi. Kemudian ada tabel dokumentasi. Tabel dokumentasi yang di sini itu digunakan untuk menyimpan foto atau file hasil pelaksanaan selama kegiatan. Kemudian di sini yaitu SQL atau query, cara membuat tabel dokumentasi menggunakan SQL atau query. Kemudian di sini cara menambahkan data ke dalam tabel dokumentasi, dan untuk yang terakhir cara menampilkan hasil atau data yang telah ditambahkan di tabel dokumentasi. Kemudian selanjutnya ada tabel anggaran. Tabel anggaran ini untuk menyimpan informasi pemasukan dan pengeluaran setiap kegiatan. Sama seperti yang tadi juga, di sini terdapat cara membuat tabel anggaran, kemudian cara menambahkan data ke dalam tabel anggaran, dan cara menampilkan seluruh data yang sudah ditambahkan. Kemudian ada tabel laporan. Tabel laporan di sini digunakan untuk menyimpan hasil pelaksanaan setiap kegiatan. Kemudian di sini ada SQL untuk membuat tabel laporan itu seperti apa, sama seperti yang sebelumnya. Kemudian ada cara menambahkan isi ke dalam tabel laporan, dan cara menampilkan tabel laporan yang sudah terisi. Lanjut, di sini ada tabel relasi. Jadi di sini tuh terdapat tabel relasi setiap tabelnya. Di sini terdapat tabel admin, tabel laporan, surat, pendaftaran, masyarakat, dokumentasi, kegiatan, dan anggaran. Baik, selanjutnya di sini saya akan menampilkan atau memaparkan database yang sudah saya buat di aplikasi SQL Server sesuai dengan pemaparan yang ada di PPT yang saya tadi jelaskan. Untuk nama database tersendiri yang saya buat sesuai dengan PPT yaitu DB Event Desa. Di sini untuk tabelnya saya membuat tabel admin, anggaran, dokumentasi, kegiatan, laporan, masyarakat, pendaftaran, dan surat. Kemudian ini adalah hasil tabel yang saya buat untuk tabel admin. Kemudian di tabel anggaran tersendiri seperti ini. Ada tabel dokumentasi juga sama. Kemudian tabel kegiatan, tabel laporan, kemudian tabel masyarakat, tabel pendaftaran, dan yang terakhir di sini ada tabel surat.
Dari ke semua tabel tersebut, saya juga menambahkan atau membuat relasi dari setiap tabel. Ini adalah relasi dari antar tabel yang sudah saya buat di dalam database yang saya buatkan, yaitu event desa. Kemudian lanjut, di sini ada kesimpulan. Jadi, perancangan sistem informasi pengelolaan event atau kegiatan Desa Karanganyar berhasil menghasilkan rancangan sistem dan database yang terintegrasi. Seluruh data kegiatan desa dapat dikelola secara lebih terstruktur melalui antar tabel, sehingga mendukung proses pengelolaan informasi dan penyusunan laporan dengan lebih efektif. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Ditutup, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.